Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Mandita. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Bersama saya, Naila Nasyira Kumaini. Dan saya, Kevin Bonaven Jesmai. Oke, jadi podcast kali ini adalah podcast perdana SMA Negeri 1 Taliwang. Iya, Podcast perdana SMA Negeri 1 Taliwang. Dan pada podcast pertama perdana kita kali ini, kita akan mengangkat tema yaitu suara demokrasi dalam lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, sudah tahu, teman-teman pasti udah nggak asing sama kata demokrasi. Di mana karena seperti yang kita ketahui, kita hidup di negara Indonesia, negara yang berpaham demokrasi. Dan negara yang berpaham demokrasi adalah di mana semua warga negaranya diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pemilihan pengambilan keputusan. Karena kita sebagai siswa, kita bisa mengambil contoh kecilnya saja, contoh kecil demokrasi seperti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang kebetulan hari ini SMA Negeri 1 Taliwang sedang melaksanakan kegiatan tersebut. Iya, benar banget. Nah, teman-teman, oleh karena itu untuk membahas tema kita kali ini yang bertemakan tentang demokrasi, terlebih lagi di lingkup dunia pendidikan ya Pak. Oleh karena itu kita kedatangan tamu yang spesial dan sangat luar biasa. Sekaligus beliau merupakan Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Supriyanto SPD Bio. Halo Pak. Halo Pak. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jadi terima kasih nih Pak udah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di podcast perdana Semandita pada hari ini. Oke, jadi nih Pak, kita kan sering ngelihat nih, sering aktif di dunia media sosial juga. Dan kita juga sering ngelihat Bapak nih aktif memposting kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan di SMA maupun SMK yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Terkhususnya pramuka nih Pak, kita sering lihat. Iya, seperti itu. Dan kemarin kita baru dengar nih katanya pramuka Sumbawa Barat ini pergi ke tingkat nasional ya Pak, Jambore nasional. Keren banget, berarti pramuka Sumbawa Barat ini cukup berprestasi ya, apalagi sampai di tingkat nasional. Ya, benar banget. Jadi gimana nih Pak tanggapannya untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, terima kasih. Langsung saja ini ya, masalah broadcast ini memang ini harus dikembangkan di semua sekolah sebenarnya. Nah, yang sudah saya ini yang kedua kalinya nih podcast ini. Untuk masalah pengembangan di sekolah diharapkan semua sekolah harus mempunyai, karena ini untuk mengajak ya, memberikan motivasi kepada peserta didik. Benar. Nah, jadi peserta didik sekarang ini tidak sama seperti zaman kami dulu. Kalau dulu itu dari atas ke bawah, sekarang tidak, harus dua arah. Karena yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pengembangan literasi. Apalagi kemarin itu selesai UNBK kan. Nah, yang paling banyak di situ adalah literasi dan numerasi. Nah, podcast ini adalah salah satu untuk bagaimana mengembangkan kreativitas dari peserta didik. Nah, jadi khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat kita mulai ya, saya turun ya, bagaimana semua peserta didik harus punya keaktifan. Kecerdasan itu bukan ditentukan dari bangku sekolah. Bangku sekolah ini itu adalah mengasah otak kiri. Otak kiri ini dalam kesuksesan seseorang itu hanya 20%. Sedangkan 80%-nya itu ditentukan oleh kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional ya, dan kecerdasan sosial. Nah, ketiga hal ini yang harus dikembangkan, yang paling diperbanyak sekarang itu, sehingga tidak ada lagi peserta didik yang hanya baca buku saja, tapi tidak, harus dikembangkan semua, apalagi ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memberikan ruang yang sangat luas kepada peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya. Nah, jadi guru sekarang harus bisa mengikuti ya. Kalau dulu diikuti oleh muridnya, sekarang guru itu harus mengikuti bagaimana kemauan dari per individu. Nah, ini harapan dari Bapak Menteri. Jadi kita ini akan menghasilkan ini pelajar Pancasilais. Nah, itu yang diharapkan.
Berarti podcast sesuai dengan jargon kita ya, Pin, menginspirasi. Dan kita berharap semoga kita warga SMA Negeri 1 Taliwang, khususnya yang kita sebagai podcaster semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Taliwang, khususnya siswa-siswi Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, Pak. Jadi sekarang kita akan bincang-bincang santai nih. Sesuai sama tema kita kali ini. Jadi kita akan ngobrol santai, kita nanya-nanya nih Pak, pingin tahu tentang informasi seputar tema kita kali ini, terutama demokrasi. Yang kebetulan hari ini kita sedang mengadakan pemilihan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk periode 2022-2023. Oke, mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu pentingnya demokrasi bagi siswa. Saya penasaran banget sama pendapat Bapak. Apa sih pentingnya demokrasi bagi siswa? Oke, terima kasih. Jadi untuk masalah demokrasi ini itu sudah ada di kementerian melalui Pusat Penelitian dan Kebijakan. Itu demokrasi itu harus hadir di sekolah karena pendidikan utama dan pertama itu adalah di sekolah. Nah, sesuai dengan Pancasila ayat Pancasila keempat, di situ kan ada musyawarah dan mufakat. Itu adalah salah satu sumber sehingga sekarang untuk demokrasi itu diberikan kepada pendidikan, baik dasar maupun menengah. Nah, jadi oleh sebab itu sebenarnya demokrasi ini sudah ada, cuma sekarang ini lebih dikuatkan kembali. Ini memberikan kebebasan untuk demokrasi, bukan saja untuk pemilihan ketua OSIS, tetapi di dalam proses pembelajaran itu sudah mulai ada. Jadi di sini akan diberikan kebebasan kepada peserta didik, harus dua arah ini proses pendidikan ini. Jadi harus dua arah, antara guru dengan peserta didik ini harus ada dua arah. Sehingga ini akan menjadi pengembangan daripada literasi. Demokrasi yang bagus ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeluarkan ide-ide dan pendapatnya. Jadi dia itu ketika dia berbicara, dia itu akan membentuk karakternya sendiri. Nah, oleh sebab itu saya harapkan demokrasi ini sebenarnya sudah ada, tapi sekarang harus dipertajam kembali itu untuk mengembangkan literasi. Nah, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi demokrasi ini akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk terus mengembangkan. Ketika dia berucap ada kata pepatah kalau saya tidak salah dengar kemarin, berani berkata, berani membuat fakta. Itu adalah salah satu bentuk membentuk karakter. Karakter seperti inilah yang diharapkan nanti itu. Orang Barat itu tidak pernah banyak belajar tentang buku-buku, tidak. Dia itu membaca. Dia itu lebih banyak membaca. Di situ dia akan mengeluarkan semua pendapatnya. Nah, jadi dia itu berdiskusi dengan gurunya. Itu harus ada komunikasi. Nah, jadi nanti guru tidak ada jarak dengan murid, artinya di sini kita harus membangun komunikasi ini. Sehingga demokrasi yang diharapkan kepada peserta didik ini betul-betul hadir. Nah, ketika mereka mulai menyuarakan hati-hati nuraninya dengan gurunya, keberaniannya di sini ini akan membentuk karakter itu. Nah, jadi terutama dari mata pelajaran PKN. Pendidikan kewarganegaraan itu adalah sumber utama. Nanti saya harapkan nanti PKN itu betul-betul berperan untuk bagaimana mengembangkan daripada demokrasi itu. Di setiap mata pelajaran juga demikian. Apalagi matematik, mungkin hitungannya mungkin ada yang lebih bagus, lebih kreatif, itu akan lebih mengembangkan daripada peserta didik itu. Nah, jadi demokrasi itu hadir di setiap mata pelajaran. Nah, apalagi pengembangannya di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah untuk mengembangkan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Di sini itu yang diharapkan demokrasi itu. Nah, jadi pendidikan demokrasi itu yang diharapkan sekarang ini mulai dari sekolah. Nah, dari sekolah, anak-anak peserta didik bisa memberikan menjadi masukan. Guru harus bisa mendengar ini semua. Ketika guru mendengar pendapatnya, anak akan merasa bangga bahwa saya bisa berbicara. Kalau dulu kita dibungkam, tapi sekarang karena kita ini negara demokrasi, di dalam Islam pun juga sudah diajarkan kita bermusyawarah untuk mufakat itu. Setiap pemilihan khalifah-khalifah dulu itu tetap melalui musyawarah.
Karena kata musyawarah ini yang akan membentuk beberapa argumen-argumen yang membuat akan menjadi pemimpin yang bagus. Iya. Nah, itu ya. Jadi demokrasi di sekolah itu wajib ya. Sudah wajib sekarang. Itu kenapa dikatakan wajib? Karena demokrasi ini melahirkan literasi. Benar. Kemampuan berbicara ini literasi. Nah, literasi ini yang lebih dikembangkan itu. Nah, literasi ini harus terus dikuatkan di sekolah-sekolah itu. Sehingga di asesmen nasional literasi itu menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah itu menciptakan peserta didik menjadi yang lebih bagus, lebih kreatif, lebih inovatif. Itu tergantung dari bagaimana memberikan ruang demokrasi itu di sekolah, terutama di dalam kelas, ya, di organisasi-organisasi ekstrakurikuler itu harus. Jadi sehingga nanti sekolah ini sebagai wadah pembentukan demokrasi-demokrasi yang kritis. Nah, kita tidak menciptakan demokrasi-demokrasi yang keras, tidak ya. Kalau selama ini kenapa mahasiswa itu banyak demokrasi yang keras-keras? Karena ruang mereka itu ditutup. Ketika ini dilepas, ini jadi bom waktu. Nah, tetapi kalau sudah diberikan dari sekarang, maka enak. Demokrasi ke depan akan lebih bagus, lebih tertib, ya, lebih rinci, lebih teliti, dan kita akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ya. Jadi saya harapkan juga sekolah harus berperan aktif. Kepala sekolah memberikan ruang. Nanti akan coba saya komunikasi dengan semua kepala sekolah supaya demokrasi kebebasan berbicara itu harus dua arah. Tapi jangan sampai kebablasan ya. Iya, benar. Iya. Tidak boleh kebablasan, tetapi ini adalah ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas membentuk nanti pelajar Pancasila itu. Benar. Terima kasih Pak. Jadi sepenting itulah demokrasi yang Ya. ada di sekolah. Jadi Ya. untuk memberikan ruang bagi Ya. siswa-siswa yang ada di SMA untuk bisa Mengambil keputusan mereka. mengambil keputusan, menyuarakan apa yang ingin Ya. mereka sampaikan gitu. Ya. Jadi pelajar-pelajar sekarang itu sudah tidak dibungkam ya Pak, Ya, seperti zaman tidak. dulu lagi. Jadi bebas untuk Ya. berpendapat, bebas Ya. untuk Jadi memberikan aspirasi mereka. semuanya bisa bersuara. Iya benar. Iya. Berkaitan dengan hal itu Pak, kan sekarang ada nih yang namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini mirip seperti yang Bapak katakan. Jadi siswa-siswi itu diberi kebebasan untuk menentukan jurusan mereka, untuk berpendapat sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Jadi menurut Bapak bagus apa enggak nih kurikulum merdeka yang sedang dijalani oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sekarang? Oke, terima kasih. Jadi kurikulum merdeka ini memang salah satu bentuk ya, karena kita ini ya kebebasan untuk mengekspresi ini masih terbungkam selama beberapa puluh tahun. Iya benar. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum merdeka ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk menentukan. Nah, sehingga di dalam kurikulum ini itu harus kita tahu ya, per individu. Kalau dulu guru menguasai secara klasikal, tapi sekarang ini guru harus menguasai per individu. Nah, jadi kemampuan peserta didik itu harus diketahui secara individu. Nah, dengan demikian kurikulum merdeka ini akan memberikan kebebasan kepada peserta didik itu. Salah satunya tadi itu demokrasi, literasinya itu mengembangkan. Nah, oleh sebab itu di dalam hal ini guru juga harus bisa menempatkan diri, ya, menempatkan guru sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Nah, sekarang kalau kurikulum merdeka ini, kalau kita lihat kurikulum sebelumnya itu membutuhkan pelatihan dan lain sebagainya, tapi kurikulum merdeka ini dibutuhkan guru itu harus banyak membaca karena sudah dipersiapkan linknya itu bagaimana kita cara mengajar dengan baik di sekolah itu dengan memperhatikan dari kurikulum merdeka ini. Nah, jadi kemarin sempat kita dengar sekitar 140.000 sekolah sudah siap untuk kurikulum merdeka ini. Nah, jadi kurikulum merdeka ini betul-betul nanti peserta didik ya bisa berekspresi di situ, menentukan sendiri, tetapi tetap dalam pengawasan seorang guru. Nah, jadi guru di sini berperan ini harus betul-betul dia bisa menjiwai dari peserta didiknya. Dengan demikian peserta didik juga harus saling menghormati antara guru dengan peserta didik. Nah, kurikulum merdeka ini ruang bagi anak-anak untuk menentukan kemana dia arahnya, tapi tetap dalam bimbingan. Nah, jadi bimbingan ini guru BP juga ada, mungkin kerjasama dengan pihak ketiga
untuk menentukan bagaimana bakat minatnya itu bisa. Saya rasa kemarin di SMA Negeri 1 Taliwang ini sudah ya dengan pihak ketiga. Ini adalah salah satu. Jadi bukan saja guru yang ada di sini, tetapi kita pihak ketiga atau guru bantu dan lain sebagainya itu didatangkan ke sekolah. Bagaimana kita mengupayakan semua peserta didik ini betul-betul mampu ya, sehingga nanti keluar dari sini mereka tuh sudah siap. Ya, secara emosionalnya sudah siap ya, apalagi nanti bertarung di semua perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang kita harapkan ya. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini, ruang bagi mereka itu silakan berekspresi. Demokrasi, literasi itu akan lebih diutamakan. Oke. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, sesuai dengan kegiatan SMA Negeri 1 Taliwang saat ini, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023, saya penasaran banget nih Pak. Kan biasanya dalam pemilihan seperti ini banyak terjadi seperti black campaign atau kampanye hitam, di mana pihak satu menjatuhkan pihak yang lain dengan cara apapun itu. Jadi saya penasaran banget, bagaimana pendapat Bapak kalau black campaign atau kampanye hitam ini terjadi dalam pemilihan ketua OSIS atau pemilihan ketua dalam organisasi di lingkungan sekolah? Oke, terima kasih. Jadi kampanye hitam ini itu adalah tradisi lama. Iya, betul. Nah, ini makanya sekarang anak-anak diberi ruang untuk berdemokrasi. Nah, jadi ruang inilah yang dimanfaatkan. Kalau ada yang seperti itu, masih ada yang kampanye hitam itu, berarti dia itu menutup kelemahannya. Itu memperlihatkan kelemahannya dia. Nah, kalau kita memang betul-betul jos untuk mau bangkit, itu tidak ada istilah. Kalau ada isyarat hati untuk menjatuhkan teman, jangan harap bisa bangkit. Ya, karena kita bangkit itu dari teman. Nah, jadi saya harapkan kalau ada kampanye-kampanye hitam itu sudah tradisi lama itu, dan itu akan terjawab dengan sendirinya. Sebelum pencoblosan sudah kita tahu siapa yang akan menang. Nah, jadi memang ada ya memberikan dampak-dampak negatif itu. Ingat ya, lampu ini tidak akan bisa menyala kalau tidak ada minnya. Kekuatan apapun listrik, kalau plus tidak ada min, tidak bisa menyala. Begitu pula kita. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Kelemahan ini yang dinyatakan dalam kampanye hitam itu adalah sebuah kekuatan sebenarnya. Ketemu min dengan plus, berarti kita bisa bercahaya. Ketika kita bercahaya, berarti bisa menerangi orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi pemahaman sekarang min plus seorang ketua maupun wakil ketua itu sudah wajib, itu adalah manusiawi, ya, itu adalah manusiawi. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, jadi dengan adanya min plus kelemahan dan kelebihan itu yang membuat orang itu menjadi kuat, bisa memberikan penerangan kepada yang lain. Nah, jadi harapan saya kalau ada hal seperti itu, berikanlah pencerahan, jangan seperti itu. Berarti Anda memperlihatkan kelemahan. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, boleh sah-sah saja ya, sah-sah saja ketika tidak puas. Karena di setiap kontestan kalah itu sudah menjadi wajib kita terima. Iya, betul. Wajib itu kita terima. Tinggal kita tunggu kemenangannya saja ya. Jadi orang menang dan kalah itu setiap pertarungan tidak ada yang menang duanya dan tidak ada yang kalah dua-duanya. Nah, artinya ketika kita mulai demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS seperti ini, posisi kalah itu sudah kita pegang. Sehingga kita itu tidak akan merasa begitu kita kalah akan menjadi lemah, menjadi tidak punya kekuatan. Tidak. Seorang politikus ya, politik itu harus dia itu kalau dia berani maju, artinya dia sudah terima tantangan itu untuk kalah. Kalau Anda berani kalah, jangan pernah maju. Nah, jadi kalah ini adalah salah satu ya, karena di dalam kunci hidup itu ada sukses, ada gagal. Ketika kita kalah, maka jatah gagal kalian itu sudah berkurang. Semakin banyak jatah gagal, maka kesuksesan akan ada di antara kalian.
Nah, jadi kalau kita gagal hari ini bukan berarti kita akan lemah selamanya, tidak. Justru jatah gagal kita itu sudah mulai berkurang. Nah, tinggal kita akan meraih jatah sukses. Nah, di setiap pertarungan, di setiap pemilihan itu wajar itu akan terjadi kalah menang itu. Ya, betul. Jadi siapapun yang terpilih, mari kita dukung. Jangan menurunkan lagi, tidak boleh ya, kita dukung. Ini adalah suara ya, suara dari semua peserta didik di SMA Negeri 1 Taliwang ini. Nah, kalaupun yang kalah, mari kita rangkul. Jangan ada batas, ini kita rangkul semua sehingga nanti ini rasa kebersamaan. Cerita yang sangat indah itu adalah masa-masa SMA. Iya, betul. Ya. Dan itu tidak bisa terulang lagi. Jangan kalian coret dengan hal yang sangat-sangat negatif, ya, tidak boleh. Karena masa ini masa yang paling manis, ya. Nanti kalau kuliah itu sudah tidak bisa, ya, tidak bisa akan kalian kembali lagi seperti SMA. Nah, jadi di sini kita harus mulai sadar, ya, bahwa pola pikir kita itu harus mulai bahwa kita ini bukan saja akan hidup pada hari ini saja, ya. Kita hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi black camping itu atau kampanye hitam itu adalah hal-hal yang sangat wajar-wajar dan itu tidak boleh dilaksanakan di sekolah kita ini, karena sekarang akan kita berikan ruang kepada peserta didik untuk bisa berkomunikasi. Jangan berbicara di belakang. Iya. Ya, nggak boleh berbicara di belakang. Harus punya kemauan. Kalau memang benar apa yang menurut kita, silakan kita lakukan. Tetapi belum tentu benar bagi orang lain. Benar. Nah, jadi antara benar dan salah ketika kita mengeluarkan pendapat, ya, ini adalah salah satu motivasi kita. Artinya kita hargai orang itu. Ketika mengeluarkan pendapat, berarti dia itu sudah mampu, ya. Nah, tapi di satu sisi penilaiannya itu tetap. Nah, jadi dengan adanya pemilihan ketua OSIS seperti ini memang saya dukung sekali dengan beberapa langkah-langkah yang dilakukan di SMA Negeri 1 Taliwang ini. Ini adalah langkah-langkah yang sudah sesuai dengan peraturan, ya, dari KPU. Karena mereka kemarin sudah dipanggil oleh KPU bagaimana pergerakan dari demokrasi ini supaya bagus, ya. Dan saya lihat dari rentetan kegiatan persiapan dan lain sebagainya tidak ada kendala yang saya lihat, ya. Alhamdulillah. Dan ini sebagai contoh, ya. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang lain juga demikian, ya, harus betul-betul membangun komunikasi dengan semua, ya, stakeholder yang ada di sekolahnya masing-masing. Oke, terima kasih Bapak. Jadi intinya kampanye hitam itu sangat tidak dibenarkan, ya Pak. Apalagi dalam lingkungan sekolah pendidikan itu sangat tidak dibenarkan. Jadi marilah berdemokrasi secara sehat gitu. Terima kekalahan, terima kelemahan, jangan jadikan kelemahan kita itu kita buat sebagai suatu kegagalan. Suatu kegagalan yang kita balut dengan kampanye hitam yang sangat tidak boleh dilakukan. Jika ada kelemahan, ayo kita latih, ayo kita kembangkan menjadi sebuah kesuksesan kita, ya. Karena jika kita kelemahan itu kita jadikan sebuah hal yang seharusnya tidak kita lakukan, itu malah akan berdampak tidak baik kita buat kita, Pak. Benar. Jadi terima kasih Pak udah menjawab pertanyaannya. Cukup menarik, sangat menarik. Oke, jadi mungkin pertanyaan terakhir buat Bapak, pesan-pesan untuk siswa-siswi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Taliwang yang berkaitan dengan tema kita, yaitu suara demokrasi dalam lingkungan sekolah. Mungkin yaitu pertanyaan terakhir, pesan-pesan Bapak buat siswa-siswa. Terima kasih khususnya SMA Negeri 1 Taliwang ini, karena saya juga pernah mengajar di sini dan juga pernah menjadi pembina OSIS di sini tahun 2006-2007. Ya, jadi demokrasi di sini itu kita mulai pemilihannya itu dengan begitu, ya, kita gunakan KPU, kita libatkan semua stakeholder yang berhubungan dengan pemilihan ini. Dan saya harapkan untuk kegiatan-kegiatan ini terus ya dikembangkan, bukan saja di OSIS, ya, pemilihan ketua OSIS, tetapi di pemilihan ketua yang lain juga melalui
proses demokrasi. Nah, jadi boleh pemilihan langsung, boleh melalui musyawarah. Nah, jadi kepada peserta didik, mari ya, dengan adanya demokrasi yang ada di setiap sekolah, saya harapkan nanti kalian harus bersuara, harus mempunyai kekuatan, dan itu harus dirancang dengan sebaik-baiknya. Jangan kalian merancang kegagalan. Nah, kalau kita merancang suatu kegagalan, ini akan menjadi dampak buruk. Nah, oleh sebab itu, perancangannya itu tetap melibatkan orang besar atau bapak ibu guru kalian, sehingga nanti di dalam proses itu ada kelemahan dan kelebihan itu harus kita evaluasi. Nah, sekian dari evaluasi ini akan mendatangkan hal-hal yang sangat baik. Dan kepada peserta didik di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat, ya saya harapkan bahwa setiap ada pemilihan ketua dan wakil ketua, baik itu di tingkat kelas maupun sampai ke pemilihan ketua OSIS, itu harus melalui musyawarah, supaya jangan ada yang merasa diri menang dan merasa dikalahkan. Dengan adanya pemilihan ini akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk melihat, menilai siapa yang terbaik dari yang baik. Ya, jangankan itu maling saja ya, pasti ada maling yang terbaik daripada maling. Padahal sama-sama jelek kan, tapi ada yang terbaik. Apalagi sekarang kalian sebagai peserta didik yang sekarang ini kalian ini akan mencanangkan bagaimana Merdeka Belajar ini akan membentuk pelajar Pancasila. Ini adalah yang terbaik. Nah, sekarang oleh sebab itu saya harapkan kepada semua peserta didik di Kabupaten Sumbawa Barat, SMA, SMK, SLB ya, harus ya bernuansa demokrasi. Kalian harus berupaya mengembangkan demokrasi menjadi literasi, menjadi kekuatan di dalam setiap mengambil keputusan ya. Jadi itu harapan saya ke depannya semua sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini betul-betul secara demokratis ya, memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan nuansa berpikir, berucap, berkata, dan bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkannya itu. Nah, oleh sebab itu saya harapkan sekolah juga ya, jangan terlalu banyak perintah dari atas, tetapi kita harus ada komunikasi dua arah antara pihak sekolah dengan peserta didik. Karena sekarang ini generasi-generasi yang kita siapkan sekarang ini adalah siapa yang akan menciptakan generasi yang akan datang kalau kita tidak semua. Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, sampai ke pada tukang sampah, semuanya itu mendukung akan membentuk generasi yang siap pakai di masa yang akan datang. Jadi kita di sini kita harus bisa mengikuti ya, bisa mengikuti apa menjadi kemauan dari peserta didik itu, sehingga kita bisa mengembangkan dengan situasi dan kondisi zaman sekarang. Jadi kita jangan sampai mendikte anak-anak itu seperti taman kita waktu ikut pendidikan, tapi sekarang kita ikuti apa yang menjadi kemauan dan kita arahkan kemana dia akan maju, sehingga pendidikan ini akan menjadi lebih cemerlang. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jawaban yang luar biasa. Jadi kita sebagai siswa-siswi jangan karena kita sudah diberi ruang, jadi jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk bermusyawarah, dan jangan takut untuk berdemokrasi. Jadi demokrasi itu sangat penting ya untuk ada di sekolah. Jadi dengan adanya demokrasi, siswa-siswi diberikan ruang kebebasan untuk mereka bisa berpendapat, apa yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin mereka mau untuk masa depan mereka nanti. Tapi bukan hanya sekedar pingin saja, tapi harus dipertanggungjawabkan gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast perdana Semandita pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga yang udah menonton. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.